Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun hari ini hari libur ya hari ini, tapi datang juga ya pagi-pagi. Alhamdulillah, ini menggambarkan semangatnya ibu-ibu dan bapak-bapak semua, dan juga kesungguhan, keseriusan untuk mendengarkan tausiah juga. Alhamdulillah, semoga banyak manfaatnya, karena hasil yang kita rasakan itu tergantung dari niat dan usaha kita. Kalau datangnya malas-malas, dapatnya malas juga. Datangnya sungguh-sungguh, semangatnya juga serius, dapat hasilnya juga sungguh-sungguh dan serius. Itu hukum sebab akibat dan pasti akan terjadi. Orang pedagang serius dagangnya pasti untungnya gede. Anak-anak kita belajar sungguh-sungguh pasti juara. Setidaknya nggak naik kelas, pasti naik kelas. Tapi kalau anak kita malas, ya kemungkinan nilainya rendah. Kalau anak kita rajin, juara. Begitu pula kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan ini, mudah-mudahan insya Allah niatnya karena Allah sungguh-sungguh sehingga mendapatkan manfaatnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tausiah yang pertama ini musibah dan kesabaran. Kita manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah. Tidak pernah. Apa saja akan terjadi kepada diri kita, diri keluarga kita, diri sahabat teman-teman kita, dan kepada siapapun pasti akan mengena musibah. Tidak ada satupun manusia tidak akan terkena musibah. Pasti ada saja, setidak-tidaknya kematian. Apakah ada Bapak Ibu hidup terus? Enggak ada kan? Saudara kita apa hidup terus? Pasti ada yang mati, ada yang meninggal. Nah, meninggal itu salah satu juga musibah kecil yang terjadi pada kehidupan kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan menemui ajal kematian. Itu juga musibah. Pasti kita akan merasakannya. Dan kemudian banyak lagi musibah lain. Tapi bisa ada dan juga bisa tidak. Tapi yang namanya kita hidup akan menjalani suatu perjalanan yang panjang dalam kehidupan kita. Bisa kita berjalan naik kendaraan, kecelakaan, luka-luka, kemudian bahkan mungkin ada yang masuk rumah sakit. Bisa jadi ada yang cacat karena kecelakaan, dan mungkin juga ada yang meninggal. Kemudian kemarin belum lama ini ada musibah asap. Kita nggak minta, nggak ngundang asap, dikirim dari Riau. Musibah nggak tuh? Sakit-sakit, batuk-batuk. Kena kita semua yang ada di Sumatera Barat. Itu gara-gara hutan dibakar.
ulah manusia. Di sini ada banjir, kena juga kita. Kemudian juga itu banjir dari sungai. Kemudian juga banjir dari ulah manusia tidak mengatur drainase sehingga jalan macet karena kebanjiran. Kemudian di negara lain ada kelaparan, musibah juga. Tentu pribadi-pribadi juga ada gagal dalam berusaha, bekerja sebagai PNS, bekerja di berbagai bidang pekerjaan kita. Apakah selalu berhasil Bapak Ibu? Tidak akan? Yang namanya dagang ada untungnya, ada ruginya, ada kurang untungnya. Yang namanya kita kerja kadang ada masalah, bisa jadi waktu itu gagal. Kemudian besok kita perbaiki, alhamdulillah bisa. Kegagalan pun juga adalah musibah juga. Bapak Ibu kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Walanab luwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wasamarat wa basiris sobirin. Aku berikan suatu ujian, suatu bala kepada kita manusia. Apa contoh balanya? Dengan segala sesuatu bisyai'in, dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kegagalan-kegagalan, dengan kematian. Banyak yang terjadi dan itu mengena kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau begitu situasinya, tentu musibah itu kan menyertai kehidupan kita. Sekarang yang mungkin perlu kita hadapi bukan mengelak musibah, nggak bisa. Musibah nggak mungkin kita elakkan. Misalnya kematian, kata Rasulullah memang sudah ada tanggal, waktu, dan di mana kita meninggal. Kan nggak bisa kita elakkan kematiannya. Udah jatuh tanggalnya, jamnya, waktunya, ya sudah meninggal. Tapi yang perlu adalah bagaimana menghadapinya. Ada orang menghadapi musibah, wah bukan main. Uring-uringan. Menyesali diri berlebihan. Tidak menerima kenyataan yang terjadi. Ada kawan saya, entah nggak tahu kenapa ternyata dia gagal masuk kerja. Tapi kemudian beberapa bulan berikutnya dia tahu gagal dia masuk kerja hanya karena undangan surat dari perusahaan tersebut nggak nyampe, padahal dia itu lulus. Tahu dia bahwa dia lulus tapi nggak sampai sehingga dia tidak mendaftar, akibatnya gagal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai sekarang stres. Masuk gadui bolak-balik. Kemudian dia punya keluarga. Suaminya pun minta cerai. Ya karena istrinya begitu. Anaknya bisa dibayangkan bagaimana pendidikan anak, ibunya stres. Ibunya depresi. Hanya karena menghadapi kegagalan tidak tepat caranya. Jadi musibah-musibah, kegagalan-kegagalan itu bakal ada. Pada diri saya juga ada Bapak Ibu. Pada Ibu semua pasti ada. Tapi kalau menghadapinya tidak betul, bisa masuk gadui. Bapak Ibu, kan dan rambu nak masuk gadui nak. Gadui itu, gadui kan pasar. Oh gadui belok kiri. Kalau gadui tapi jalan lain nama ada. Menghadapinya yang salah. Kalau gagal biasa Bapak Ibu. Kenapa? Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Mana ada yang sempurna? Saya pun juga pasti, saya bisa pastikan ada yang gagal. Pasti nggak mungkin. Kita di sini nih ada anak band nih anak band.
pasti juga ada performan tampil nggak sempurna. Biasa, nggak apa-apa. Kita latihan tiap saat, tiap waktu. Loh, tapi pas lagi tampilnya ada aja trouble. Mic-nya nggak jelas lah, kabelnya putus. Wah, kan di luar dugaan kita semua. Apa kemudian kita ngomel sama siapa? Udah kejadian kok, orang udah ngeliat kita kayak begitu. Terus kita ngadepin musibah itu, ngomel-ngomel ke orang, lo ngomel ke siapa? Udah kejadian. Evaluasi ke depan bisa. Akhirnya jadi pikiran di rumah. Waduh, tadi malam saya tampil nggak bagus. Tidur nggak enak jadinya. Guling kiri, guling kanan, nggak tidur nyenyak. Besok pagi kerja nggak fresh. Makan nggak enak juga, mikirin tadi malam tampilnya nggak bagus. Minum nggak enak. Dipikir lagi besoknya. Jadi kurus badannya, sakit mah. Masuk ke rumah sakit. Siapa yang rugi Bapak Ibu? Ngadepin suatu peristiwa tapi dengan cara tidak ikhlas, tidak ridho, dan tidak rela melihat kenyataan. Itu misalnya. Kan biasa kita kalau ada kegagalan dan sebagainya, musibah. Nah, sebetulnya kalau Allah yang memberikan suatu musibah kepada kita, itu ternyata ujian Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Ini sebetulnya ujian. Dikasih musibah itu memang kenyataan kehidupan sehari-hari yang bakal kita alami. Tapi justru kata poinnya bukan kita menyesali musibah. Musibah itu pasti ada. Ibu-ibu yang melahirkan ada risikonya. Pendarahan. Na'udzubillah, misalnya anaknya meninggal atau ibunya meninggal, kan ada yang begitu. Itu kenyataan perjalanan kehidupan. Ibu-ibu yang hadir sudah berusia lanjut, mungkin sakit-sakit meninggal, biasa juga meninggal. Nah, yang menghadapi musibah itulah yang paling penting. Menanggapi, merespon musibah itu yang paling penting. Kalau kita berhasil meresponnya dengan baik, mungkin mudah saja menjawabnya, ikhlas menerima, insya Allah tidak menjadi masalah. Tapi kalau tidak ikhlas, sampai dia mengurung diri, menutup diri, pakai baju hitam-hitam terus, gak mau bicara dengan siapapun, makan pun gak mau, loh, terus mau apa jadinya? Dia begitu, anaknya pun gak hidup lagi yang udah meninggal, tapi dia kemudian menjadi susah dan sengsara. Kalau dia punya suami, dia punya anak yang lain gak terurus, kacau rumah tangganya. Jadi malah masalah satu, musibah satu menjadi musibah kedua dan ketiga. Nah, dalam ayat tadi dalam surah 29 dilanjutkan, walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanallahu ladzina shadaku walaya'lamanal kadzibin. Jadi Allah itu memberikan musibah, ujian kepada kita sebetulnya untuk menguji kita apakah kita nih on the track ngadepinya atau lewat dari jalan yang enggak betul. Lewat. Misalnya mau jadi orang yang jujur, shadikun, atau kadzib, orang yang dusta. Artinya ini memberikan suatu ujian kepada kita. Adanya kecelakaan dan sebagainya, kelaparan. Nah, apalagi bencana seperti tsunami. Coba, mana ada orang yang bisa menyetop tsunami? Gak ada. Kejadian sama kita. Terus mau diapakan Bapak Ibu? Oh, kita kabur dari kota Padang. Apa itu caranya kita ngadepin? Gak bisa. Kalau kita memang takdirnya sudah meninggal, kemanapun pergi, tetap dikejar ya oleh malaikat maut, kemanapun pergi. Saya sudah mencontohkan beberapa kali, banyak contoh orang-orang di Sumatera Barat, takut tsunami, takut gempa, keluar dari kota Padang, nggak lama kita dengar orang-orang tersebut
meninggal juga. Di mana kenanya? Ada yang kena Merapi Jogja, ada yang juga ternyata tabrakan dan sebagainya. Udah ada. Nah, tsunami, gempa, Gunung Merapi, itu suatu peristiwa-peristiwa yang mungkin kita tidak bisa mencegah terjadi, tapi menghindar pasti bisa. Melakukan suatu perencanaan untuk escape dan juga untuk persiapan-persiapan untuk menjaga agar tidak terjadi pada kita, itu bisa. Tapi kalau kejadian juga ternyata, maka hadaplah kita dengan ikhlas menerima. Nah, kemudian Bapak Ibu, Al-Quran ternyata memberikan jawaban kepada kita. Pertama, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada musibah, ucapkanlah sesungguhnya inna lillahi. Kita ini semua, apa yang ada semua ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya akan kembali kepada yang punya. Jadi kalau kita meninggal, Allah ambil nyawa kita, oh ini kan punya Allah, balik kepada yang punya. Ibarat kita ngontrak rumah, habis kontrakannya pada jadwal tanggal jam tertentu, diambil sama yang punya kontrakan. Habis kontrak sama kita. Marah nggak kita sama orang yang punya kontrakan? Ya enggak lah, masa marah. Udah selesai kok kontraknya udah habis. Berarti udah, terima kasih. Begitu pula umur kita ada kontraknya. Ada yang 50 tahun, 60 tahun, ada yang lebih. Udah ada kontraknya. Diambil yang punya nyawa kita. Siapa? Allah. Ya sudah. Sudah diambil, kita terima dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara menghadapinya? Dalam surat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, jadi jawaban terakhir, menghadapi semua musibah yang terjadi dengan sabar dan sholat. Itulah rahasianya. Boleh musibah menimpa kita karena kita memang tidak bisa hindari, kecuali yang bisa kita hindari dengan usaha dan doa. Tapi kemudian kalau itu terjadi juga, mari kita hadapi dengan sabar, dengan juga sholat. Insya Allah dengan sabar dan sholat membuat kita bisa menghadapi musibah. Dan apa yang penting Bapak Ibu, hidup kita tetap bahagia. Kan tadi disebut orang yang nanggepin, merespon musibah itu dengan cara tidak betul, kan susah hidupnya. Kalau saya tanya pada ibu, apakah kita ini mau hidup susah atau senang? Jawabannya senang kan? Tapi kok ada orang yang ingin memelihara kesusahan? Dengan cara apa? Mikirin terus yang gagal-gagal, mikirin terus musibah. Kan berarti selama dia mikirin, dia susah terus. Ada orang yang ingin memelihara kesusahan. Nah, oleh karena itu, supaya nggak susah, kita on the track bahagia terus dalam menghadapi kehidupan. Ada musibah, sabar, doa, sholat. Ada sabar, musibah, terus akhirnya tetap kita dalam suasana kebahagiaan terus. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.